Ya, selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini acara MPLS SMP Adi Mekar Indonesia tahun 2020 akan Ibu yang mengisi. Jadi Ibu akan mengisi dengan materi karakter. Oke Ibu, langsung saja. Budi pekerti, apa itu budi pekerti? Jadi budi pekerti definisinya itu diambil dari dua suku katanya, yaitu budi dan pekerti. Budi artinya pikiran yang jernih dan baik, pekerti artinya perbuatan. Jadi kalau kita simpulkan, budi pekerti adalah perbuatan yang dilandasi atau dilahirkan oleh pikiran yang jernih dan baik. Nah, budi pekerti ini sudah mulai ditanamkan sejak anak-anak. Jadi dimulai dari rumah oleh orang tua, kemudian di sekolah, dan kemudian di masyarakat. Jadi budi pekerti ini penting sekali bagi kalian, dan kalian juga harus tetap dilatih untuk dapat bersikap budi pekerti. Nah, ini contoh dari budi pekerti. Ibu berikan di sebelah kiri itu hormat kepada orang tua, dan di sebelah kanan membuang sampah pada tempatnya. Jadi itu dua contoh yang Ibu sampaikan. Ibu yakin juga kalian pasti punya contoh yang lain ya, karena kalian juga pasti tahu perbuatan-perbuatan yang baik itu seperti apa. Oke, berbicara macam-macam budi pekerti, jadi sikap budi pekerti yang harus kalian amalkan itu terhadap Tuhan, terhadap sesama, dan terhadap diri sendiri. Nah, bagaimana contoh-contohnya? Sikap terhadap Tuhan. Jadi, sikap terhadap Tuhan yaitu kalian percaya akan keberadaan Tuhan, kalian selalu ingat beribadah, dan saling menghormati sesama ciptaan Tuhan. Bagaimana sikap terhadap sesama? Yang pertama, sikap demokratis, yaitu sikap non-diskriminatif dan non-represif. Diskriminatif maksudnya kalian tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama, tidak menjelekkan suku, ras, dan agama. Kalian menghargai pendapat orang lain, dan kalian tidak memaksakan kehendak atau tidak memaksakan pendapat kalian. Dan yang kedua, mengamalkan nilai adat dan aturan sopan santun. Jadi dimanapun kalian berada, kalian harus bisa mengamalkan nilai yang ada di sana. Misalkan di rumah, bagaimana nilai-nilai di rumah, di sekolah, bagaimana nilai-nilai di sekolah berkaitan dengan tata tertib, kemudian begitu juga di masyarakat. Kemudian yang terakhir, bagaimana kalian memiliki sikap berbangsa dan cinta terhadap tanah air. Nah, bagaimana sikap terhadap diri sendiri? Ini contoh sikap budi pekerti terhadap diri sendiri. Yang pertama, sikap jujur, terbuka, dan menghargai diri. Yang kedua, kebebasan dan tanggung jawab. Jadi kebebasan di sini maksudnya kalian bukan melakukan pergaulan bebas, tapi kalian harus memiliki kebebasan dalam menentukan kalian mau jadi apa. Tentunya tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga, sikap kembang menjadi pribadi manusia yang lebih baik. Ibu yakin pasti setiap manusia ingin memperbaiki dirinya, memiliki sikap pengembangan agar menjadi manusia yang lebih baik. Untuk memiliki daya juang serta penguasaan diri untuk melawan budaya instan serta mencari kesenangan pribadi. Jadi kalian punya semangat, misalnya kalian punya cita-cita ingin menjadi dokter, kalian harus punya pikiran bahwa itu tidak bisa didapatkan dengan instan. Kalian harus berjuang, berusaha yang keras, mulai dari sekarang hingga nanti pada saat jadi dokter. Bagaimana caranya? Seperti itu. Itu salah satu contoh ya. Tetap juga melawan mencari kesenangan pribadi. Misalkan sekarang, oh main game itu mengasyikkan, main game itu membuat kalian senang. Tapi kalian harus ukur juga seberapa lama kalian bisa memberikan waktu untuk diri kalian bermain game untuk mendapatkan kesenangan. Kapan kalian harus berjuang, harus berusaha supaya bisa menggapai cita-cita kalian. Gitu. Jangan terus-terusan baru main game senang, kalian terus bermain game ya. Nah ini, jadi budi pekerti itu tidak mungkin tumbuh dalam satu malam. Jadi misalkan Ibu ajarkan nih kalian budi pekerti seperti ini, contohnya seperti ini, kalian langsung punya sikap budi pekerti. Tidak. Jadi budi pekerti itu tumbuh melalui alur pembudayaan. Jadi pertama kalian diajarkan dulu, mulai dari orang tua kalian, kemudian guru dan masyarakat, kemudian dibiasakan, kemudian dilatih supaya konsisten,
sehingga dapat menjadi kebiasaan, menjadi karakter kalian, dan menjadi budaya. Nah, ini dari step 1, 2, 3, sampai dengan 6. Step yang paling penting adalah sampai ke step 3. Jadi, kalian harus konsisten, harus bisa konsisten melakukan sikap budi pekerti. Nanti sikap keempat, 5, dan 6 itu otomatis. Jadi, ketika kalian sudah konsisten, hal tersebut akan menjadi kebiasaan, karakter, dan membudaya dalam diri kalian. Jadi, kalian otomatis saja gitu bisa bersikap budi pekerti, bersikap yang baik, dan kalian akan menjadi mempunyai karakter yang baik. Seperti yang sudah sampaikan tadi sebelumnya, jadi ketika kalian sudah mulai punya sikap budi pekerti, baik terhadap Tuhan, terhadap sesama, terhadap diri sendiri, maka itu akan membentuk karakter kalian. Nah, apa itu karakter? Jadi, karakter itu adalah watak, tabiat, akhlak atau kepribadian seseorang dari terrealisasi atau hasil dari penggabungan atau pencernaan dari berbagai kebaikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan untuk memiliki cara pandang, cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Jadi ketika kalian sudah mampu melakukan kebaikan-kebaikan, kalian sudah mengumpulkan atau terbiasa melakukan kebaikan atau budi pekerti, maka kalian akan memiliki cara pandang yang baik. Itu akan otomatis ya, cara berpikir yang baik, cara bersikap yang baik. Jadi ketika kalian punya karakter yang baik, dimanapun kalian berada, mau di rumah, mau di sekolah, atau di masyarakat, kalian pasti akan dicap atau kalian punya branding. Oh, ini anaknya baik dia. Oh, ini anaknya sikapnya bagus, seperti itu. Nah, sebagai masyarakat Indonesia, kalau kalian siswa Indonesia, kalian harus punya karakter Pancasila. Karena Pancasila adalah landasan negara kita. Nah, cara untuk menguatkan karakter Pancasila di sini ada 4 cara: olah hati, olah pikir, olahraga, dan olah karsa. Olah hati ini hal-hal yang berkaitan dengan perasaan kalian. Jadi ketika kalian mengolah perasaan kalian, kalian akan berhubungan dengan beriman, bertakwa, jujur, amanah, adil, tertib, taat aturan, bertanggung jawab, berempati, berani mengambil resiko, pantang menyerah, rela berkorban, dan berjiwa patriotik. Kemudian olah pikir. Nah, ini hal-hal yang berhubungan dengan kalian bagaimana mengatur pikiran kalian. Contohnya cerdas, kritis, kreatif, inovatif, ingin tahu, produktif, berorientasi iptek, dan reflektif. Nah, kata berorientasi iptek maksudnya kalian selalu ingin tahu tentang ilmu pengetahuan yang baru atau teknologi yang baru. Kemudian kata reflektif itu maksudnya adalah kalian mampu merefleksi diri kalian mampu menilai diri kalian mana yang kurang sehingga dapat dikembangkan kemudian. Kemudian yang ketiga, olahraga. Jadi olahraga ini hal-hal yang berkaitan dengan raga kalian, badan kalian. Sehingga ketika kalian sudah mampu mengolah diri kalian, maka hal itu akan menjadi bersih, sehat, sportif, tangguh, andal, berdaya tahan, bersahabat, kooperatif. Di sini maksudnya kalian mampu bekerja sama, determinatif maksudnya kalian punya tujuan, kompetitif artinya kalian mampu bersaing, ceria, dan gigih. Yang terakhir, olah karsa. Ini hal-hal yang berhubungan dengan jiwa kalian. Jadi kalau kalian mampu mengolah jiwa kalian, kalian punya sifat kemanusiaan, saling menghargai, gotong royong, kebersamaan, ramah, hormat, toleran, nasionalis, peduli, mengutamakan kepentingan umum, cinta tanah air, dinamis, kerja keras, dan memiliki etos kerja. Nah, ini 4 langkah atau 4 cara menguatkan karakter. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan. Kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia ada 5 nilai utama karakter yang harus dikuatkan di sekolah. Jadi ini menjadi fokus penting guru-guru kalian di sekolah dan fokus penting kalian juga supaya bisa memiliki karakter Pancasila, yaitu religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Ibu sudah jabarkan apa aja yang berhubungan dengan masing-masing nilai tersebut. Dan ini akan
dikuatkan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan karakter yang ada di sekolah. Jadi mulai dari kegiatan intrakurikuler atau kegiatan belajar mengajar. Jadi selain memberikan pembelajaran yang asik dan menyenangkan kepada anak-anak, guru juga dan siswa juga harus mampu meningkatkan karakternya. Contohnya itu berikan, jadi kalian bisa belajar cara berkelompok, di sana kalian meningkatkan karakter gotong royong. Kemudian kalian juga bisa bekerja secara individu. Di sini berarti menguatkan karakter kemandirian kalian. Kemudian kegiatan kokurikuler, jadi kegiatan yang menguatkan kegiatan belajar mengajar. Jadi misalkan dalam belajar mengajar masih kurang, bisa dikuatkan lagi dengan kegiatan intrakurikuler. Jadi kegiatan intrakurikuler di sekolah kita SMP Adi Mekar Indonesia itu diintegrasikan ke dalam kegiatan Jumat Kreatif. Jadi ada kegiatan pembuatan madi, di sana kalian bisa bekerja sama, kalian juga bisa berinteraksi dengan teman-teman kalian, saling menghargai. Kemudian yang di bawahnya kegiatan melukis, jadi di sana kreativitas kalian yang akan diutamakan, diasah, dikuatkan. Kemudian yang ketiga kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan minat dan bakat kalian. Jadi di sini kalian diberikan kebebasan. Jadi kalian mau menentukan kalian suka apa, kalian ingin mengembangkan bakat kalian yang mana. Ibu beri contoh di sini ada dua yang sudah Ibu tampilkan, itu minat bakat atau ekstrakurikuler baking dan cooking dan juga renang. Jadi kalian juga akan memilih ekstrakurikuler bebas, kalian boleh pilih satu atau boleh pilih lebih dari satu. Kemudian yang terakhir non-kurikuler. Jadi kegiatan non-kurikuler itu kegiatan pembiasaan lain selain belajar mengajar dan ekstrakurikuler, yaitu upacara bendera. Nah, jadi upacara bendera menyanyikan lagu wajib, itu berarti cinta terhadap tanah air, meningkatkan juga kedisiplinan kalian, nah itu membentuk karakter kalian. Kemudian kita juga ada doa bersama sebelum masuk kelas, itu meningkatkan karakter religius kalian. Kemudian bisa juga ada pendidikan karakter yang terintegrasi dengan orang tua di rumah melalui grup WhatsApp. Jadi setiap wali kelas di SMP Adi Mekar Indonesia itu punya grup WhatsApp. Jadi selain untuk komunikasi, orang tua dan guru juga sama-sama bekerja sama dalam membentuk karakter kalian. Kalau guru dari Senin sampai Jumat itu full, kemudian ketika pulang baru bisa bertemu orang tua. Ke hari Sabtu dan Minggu full orang tua yang membangun karakter kalian bersama juga dengan kalian. Nah, ini slide terakhir, jadi ada hal yang mengena sekali dengan materi hari ini, yaitu dari Bung Karno. Bisa kalian perhatikan, jadi tentu saja keahlian adalah perlu, tetapi keahlian saja tanpa dilandaskan pada jiwa yang besar tidak akan dapat mencapai tujuannya. Inilah perlunya sekali lagi, mutlak perlunya nation character building. Nah, dari sini kita bersama-sama juga bisa simpulkan bahwa maksudnya dari Bung Karno ini kalian punya keahlian boleh, kalian pintar itu dalam suatu bidang juga boleh, tapi tetap kalian harus punya karakter, karena tanpa karakter tujuan kalian tidak akan tercapai dan kalian juga tidak akan bisa menjadi manusia yang berhasil, tidak bisa menjadi manusia yang diterima di masyarakat. Nah, itu saja yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Jadi Ibu harap apa yang Ibu sampaikan bisa mengena di kalian, bisa kalian pahami, bisa kalian amalkan nantinya. Dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaannya, Ibu akhiri.